kemungkinan ditahannya untuk kasus Roy CS ya. Apa yang mau kami takutkan? Ya, kami nggak maling loh, kami nggak maling uang rakyat loh. Tapi kalau kita bicara substansi, kita tarung bebas untuk itu. Tugas kita mendukung pemerintah dan presiden dan wakil presiden dilantik secara konstitusional. Tim pembela ulama dan aktivis TPUA yang dimotori oleh dua tersangka dalam kasus tuduhan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo, yakni Egy Sujana dan Dr. Tifa, kemarin menyambangi kediaman Habib Rizik Syihab untuk meminta dukungan. Kemunculan Egy Sujana yang merupakan satu dari 8 orang yang ditetapkan menjadi tersangka mengejutkan banyak pihak, mengingat selama ini Egy Sujana tidak terlihat di tengah publik. Lantas apa seruan Habib Rizik Syihab kepada para pendukungnya atas ditetapkannya 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo yang hari ini akan menjalani pemeriksaan? Insyaallah TPUA besok akan hadir di acara gelar perkara khusus terkait soal ijazah daripada mantan Presiden Republik Indonesia. Nah, kita berharap dan kita minta doa restu dari seluruh rakyat Indonesia agar persoalan ijazah ini tuntas. Nah, kita berharap besok TPUA semua bisa hadir dan saya serukan juga kepada para advokat, para pengacara, para anggota daripada TPUA yang senior, yang junior, yang lama maupun yang baru, semua bisa merapat kembali untuk menyatukan kekuatan. Dan saran saya kepada Mabes Polri, agar gelar perkara tersebut bisa berjalan fair, jujur, dan berkualitas. Semoga Mabes Polri besok bisa menghadirkan yaitu ijazah daripada Jokowi, baik ijazah SD, SMP, SMA maupun universitasnya. Karena begitu ijazah asli itu dihadirkan, persoalan ini selesai. Itu yang disebut oleh Bang Egy case close, case-nya bisa langsung ditutup. Tapi kalau nanti Mabes Polri tidak menghadirkan ijazah aslinya, ini akan berkepanjangan. Nah, maka itu kita minta ini biar case close saja, biar selesai saja, hadirkan ijazah aslinya. Insya Allah ini akan menjadi satu pelajaran hukum yang berguna bagi seluruh bangsa Indonesia. Untuk Dr. Tifa, Bunda Kurnia, begitu juga Bunda Eli dan lainnya, Bunda Mary juga semuanya, saya minta kepada seluruh umat Islam untuk bisa memberikan kontribusi bersama-sama menjaga bunda-bunda kita. Karena saya mendengarkan kabar ada teror, ada intimidasi. Nah, ini nggak boleh terjadi. Maka itu saya ingatkan kepada para pelaku teror dan intimidasi, Anda jangan jadi pihak yang pengecut, Anda jangan membela kezaliman atau melakukan kezaliman. Nah, karena itu saya minta juga kepada laskar-laskar Islam dari berbagai macam ormas-ormas Islam dan seluruh umat Islam memberikan kontribusi jaga ibu-ibu kita dari segala bentuk teror dan intimidasi. Dan saya peringatkan pada semua pihak, siapapun dia, jangan coba-coba melakukan teror, intimidasi kepada pejuang-pejuang kebenaran dan keadilan. Hari ini, Kamis 13 November 2025, 8 orang tersangka dalam kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo yang terbagi dalam 2 klaster akan menjalani pemeriksaan. Relawan Jokowi berhadap para tersangka, terutama 3 orang yakni Roy Suryo, Trismon dan Dr. Tifa dilakukan penahanan. Bukan tanpa sebab, ketiganya kerap kali mengundang kegaduhan dengan tuduhannya yang tanpa henti terus menyuarakan dugaan sentimen terhadap Joko Widodo. Sementara Roy Suryo dan para koleganya yang ikut ditetapkan menjadi tersangka mengaku siap menjalani pemeriksaan hari ini. Mereka datang dengan satu persiapan matang, yakni meminta Polda Metro Jaya membuktikan pernyataannya mengenai dugaan manipulasi data ijazah mantan Presiden ke-7 Joko Widodo. Lantas, akankah pemeriksaan 8 orang tersangka dalam kasus tuduhan
ijazah palsu Joko Widodo berakhir pada penahanan atau mereka masih akan bebas melenggang. Tapi kalau kita bicara substansi, kita tarung bebas untuk itu. Karena kita punya keyakinan juga, dia punya keyakinan, tapi keyakinan ini kan sering saya patahkan di media TV dimanapun juga itu. Karena keyakinan yang dibuat itu ada keyakinan yang dibuat-buat, bukan suatu keyakinan berdasarkan data dan fakta yang empiris. Apa yang mau kami takutkan? Ya, kami nggak maling loh, kami nggak maling uang rakyat loh, kami tidak menyolong uang rakyat loh. Yang menyolong uang rakyat saja masih bisa ketawa-ketawa ditersangkakan, apalagi kami. Dan itu terbuka, makanya saya bilang, ya, kalau kami dituduh merekayasa, mengedit dengan metode yang tidak ilmiah, mana yang ilmiah? Oh, nanti di pengadilan. Ya setidaknya tunjukkanlah sekarang, tampilkan ahli forensik Anda yang mengatakan kami tidak ilmiah. Ada nggak tulisannya, kajiannya? Itu kan terbuka, ya, bahwa ilmiah itu harus diuji oleh orang lain, bukan hanya keluar dari mulut kita terus tidak diuji, gitu loh. Ya coba keluar itu katanya 3 ahli forensik yang mengatakan kami tidak ilmiah. Berani nggak? Kemungkinan ditahannya untuk kasus Roy CS ya, karena Roy CS ini kan ada juga pasal-pasal yang memberatkan juga ya. Selain pencemaran nama baik, ada juga pasal dalam Undang-Undang ITE yang memberatkan. Jadi Roy Suryo, Dr. Trismol dan Dr. Tifa ini kan, mereka juga diduga melanggar bakal terkena pasal-pasal tertentu yang memberatkan nih, selain pencemaran nama baik. Sehingga ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun begitu. Jadi potensi mereka ditahan. Hari Kamis tanggal 13 November 2025 kami bertiga secara serempak, ya, Pak Roy Suryo, Bu Tifa dan saya itu akan diperiksa dan dipanggil oleh Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai tersangka. Ya, di mana pasal-pasalnya ya termasuk pasal pencemaran nama baik, fitnah, dan terakhir Undang-Undang ITE nomor pasal 3 berapa itu, ya. Jadi tentang dituduh oleh Polda Metro Jaya kami melakukan manipulasi dan rekayasa digital terhadap dokumen ijazah dari Joko Widodo. Oleh karena itu pada hari Kamis besok kami akan, dan terutama saya ya, membawa bukti-bukti bahwa saya tidak pernah merekayasa atau mengedit dokumen yang dituduhkan. Kami sama sekali tidak melakukan editing apapun sekecil apapun. Kalau ada misalnya kayak gini, ini adalah hasil dari ELA, Error Level Analysis. Ini adalah software yang bisa membuat atau mendeteksi, ya memang orangnya kebalik, membuat bisa mendeteksi bahwa ijazah ini pernah direkayasa. Kalau direkayasa gambarnya jadi acak-adut seperti di kanan, bahkan ketika lakukan analisis yang luminance gradient, teman-teman bisa lihat cap yang ada di foto ini itu tidak di atas cap. Ini ilmiah. Ya, ini bukan omong-omong, bukannya dilihat saja. Ya, persiapannya tentu saja ya kami mempelajari pasal-pasal apa yang ditersangkakan kepada kami. Kemudian kami juga persiapan para penasihat hukum kami, timnya, tim squadnya, tim yang akan bertempur bersama kami, tim yang akan jadi tim non litigasi dan sebagainya sudah siap. Insya Allah sudah siap. Ini kan pemanggilan Roy Suryo CS, jadi pemanggilan sebagai tersangka. Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama tidak datang. Kemungkinan kedua mereka datang, itu kan begitu kan? Nah, kalau kemungkinan pertama tidak datang, berarti mereka akan dipanggil kedua kalinya sebagai tersangka untuk di BAP. Itu kalau mereka tidak datang. Tapi kalau kemungkinan kedua mereka datang, itu ada 2 kemungkinan juga. Karena ketika BAP tersangka itu ada waktu 1 kali 24 jam untuk di BAP sebagai peningkatan status tersangka dan berita acara tersangka. BAP tersangka. Nah, setelah BAP tersangka selesai, itu ada 2 kemungkinan lagi, ditahan atau tidak. Tentu berdasarkan pertimbangan penyidik dan berdasarkan undang-undang. Kalau ditahan bagaimana, kalau tidak ditahan bagaimana. Polemik dugaan ijazah palsu mendapat perhatian luas dari sejumlah kalangan, tidak terkecuali dari Ketua Barisan Senter 8, Andrio Cesario, yang berharap aparat kepolisian segera mengambil keputusan hukum setelah Roy Suryo CS ditetapkan menjadi tersangka. Karena hanya dengan kepastian hukum masyarakat tidak akan terbelah. Apakah nantinya Roy Suryo dan para pendukungnya dapat dibuktikan bersalah atas tuduhannya atau sebaliknya?
Selain itu, Andrio Cesario juga meminta Gibran Raka Buming Raka untuk tetap fokus pada tugasnya sebagai wakil presiden, meski saat ini Roy Suryo dan rekan-rekannya tidak hanya menyasar pada Jokowi saja, tetapi juga Gibran atas tuduhan barunya mengenai ijazahnya. Dan seperti inilah pesan sejuk Andri atas polemik yang berlarut-larut, di tengah banyaknya persoalan bangsa yang jauh lebih besar ketimbang menghabiskan energi mengurusi ijazah. Tugas kita mendukung pemerintah dan presiden dan wakil presiden dilantik secara konstitusional. Tidak ada namanya, oh ini pemakzulan, ini itu segala macam. Udahlah, presiden kita lagi sibuk, pemerintah lagi sibuk, rakyat juga lagi masih berjuang menentukan nasibnya, membawa nasibnya kepada perubahan yang lebih berarti. Artinya apa? Kalau hal-hal kayak gitu, ya nggak usah dikasih panggung lah, ya. Biarkanlah itu panggung mereka sekali dua kali kita tonton, habis itu kita tinggal, kita nonton yang lebih berguna dan lebih berfaedah. Ketika Roy Suryo menyatakan bahwa oh bukan saya yang melakukan manipulasi segala macam lah yang disampaikan, penyidik dan aparat hukum menetapkan seseorang itu melalui juga kajian, ya artinya serekam digital apapun dalam melakukan kajian, bahkan ada penelitian, hurufnya berbeda, fontnya berbeda, tahun sekian, itu kajian siapa? Kajian Roy Suryo atau kajian orang lain? Ketika itu kajian dilakukan oleh Roy Suryo, maka pertanggungjawabkan apa yang dikajikan dan apa yang disampaikan ke publik. Saya pesan dengan Mas Gibran, lakukan pekerjaanmu wakil presiden, lakukan pekerjaanmu untuk membangun bangsa, ya. Ingat, Mas Wakil Presiden, gak usah pusing terhadap haters di luar sana. Ketika mereka memberikan racun, kita berikan dengan keberhasilan. Kita berikan bukti kerja kita, hasil kita bahwa kemajuan untuk bangsa Indonesia. Hasil adalah efek samping dari apa yang kau lakukan. Jadi ketika kita melakukan dengan benar, kita melakukan dengan baik, maka apapun yang dituduhkan orang itu kembali lagi kepada ada peribahasa itu loh, anjing menggonggong kafilah berlalu. Jadi haters menggonggong, Gibran terus berlalu. Roy Suryo dan kedua rekannya, Rismond dan Dr. Tifa datang ke Polda untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka bukan tanpa perlawanan. Dalam pernyataan resminya, mereka akan menggugat balik kepolisian jika pernyataan mereka mengenai manipulasi data tidak dapat dibuktikan. Tidak main-main, Roy Suryo CS akan menggugat kepolisian 126 triliun atas pernyataannya yang dianggap sembarangan menuduh orang. Lantas apa kata masing-masing pihak atas rencana Roy Suryo, Rismond dan Dr. Tifa yang akan menggugat kepolisian dengan nominal fantastis? Oh ya, kita bertiga akan melakukan gugatan kepada Gibran, ya. Tunggu tanggal mainnya. Apa yang bisa disampaikan oleh Dr. Tifa di mana dia menggugat adanya perbuatan melawan hukum dari kepolisian, karena sudah dibuktikan juga itu. Jangan hanya bicara gugat-menggugat tapi esensi ilmu gugatan nggak punya. Gitu. Jadi kita belum tahu apa yang menjadi dasar dari Dr. Tifa menggugat, karena bukti-bukti pun kita nggak dapat cerita begitu. Jadi kita anggap ini baru sekedar bicara-bicara wacana aja dari Dr. Tifa. Di dalam bidang yang sudah sangat tua, ya, di teknik elektro ada, di teknik informatika juga ada, bahwa ada yang namanya bidang image processing, atau lebih tepatnya dikatakan digital image processing. Pemrosesan citra digital itu sejak tahun 60-an, 70-an sudah lahir ilmu itu. Jadi apa yang kami lakukan adalah pemrosesan citra digital atau gambar atau video, ya, menggunakan algoritma yang sudah mapan, algoritma yang sudah ada, dan itu sudah kami tuangkan di buku kami di Jokowi's White Paper. Itu sudah sangat detail, bahkan di dalamnya juga ada source code atau kode sumber Python programming untuk mengkonfirmasi, dan program Python tersebut bisa diuji kok oleh orang lain, bisa direkonstruksi, bisa dianalisa. Tetapi apa yang kami tidak terima adalah kalau kami dituduh mengedit, merekayasa. Itu yang kami tidak terima, dan
Dan kalau itu sampai ke persidangan, ya, dan kami tidak terbukti, kami akan tuntut 1 tahun anggaran Polri 126 triliun agar tidak pernah lagi terjadi sembarangan menuduh orang hanya karena kami rakyat jelata. Respon menantang kepolisian untuk dibubarkan, ya, menjelek-jelekan, mendowngrade Jenderal Kapolri, ya, sampai Pak Nuh Dukcapil pun digitukan, datang tanpa ya namanya, ya kalau saya katakan dia tuh seperti apa, jelangkung, yang merasa dirinya ini hebat, ya kan? Bayangkan datang ke rumah orang marah-marah dan mengajak seperti tidak benar. Saya katakan dia tuh tidak beradab. Kita tunggu tanggal mainnya. Saya percayakan penuh kepada semua lawyer ya yang ada. Nanti kita tunggu saja. Sementara itu, kuasa hukum Paiman Raharjo, Farhad Abbas, menganggap aparat kepolisian terlalu lama menetapkan tersangka terhadap Roy Suryo dan para koleganya yang selama ini gencar menyerang mantan Presiden Joko Widodo. Dalam pemeriksaan kali ini, setelah Roy Suryo resmi ditetapkan menjadi tersangka, Farhad Abbas siap menambahkan pengakuan maaf Roy Suryo CS terhadap kliennya sebagai barang bukti tambahan atas tuduhan yang mereka layangan mengenai ijazah Joko Widodo. Lantas seperti apa Farhad Abbas melihat pemeriksaan Roy Suryo dan koleganya hari ini? Pesan apa yang ingin disampaikan Farhad untuk Roy Suryo setelah ditetapkan menjadi tersangka dan menjalani pemeriksaan hari ini? Kan sudah minta maaf sama Pak Paiman. Itu permintaan maaf mereka kita jadikan alasan pemberat. Walaupun kita sudah memaafkan Pak Paiman ya, bukan Pak Jokowi. Karena saya kan pengacara Pak Paiman. Apa yang saya lakukan semata-mata membela Pak Paiman, dan kalaupun saya harus membela Pak Jokowi ya karena memang seharusnya seperti itu. Masa saya menutupi kebenaran yang ada dalam peristiwa Pak Jokowi. Penetapan tersangka 8 orang yang menghina ijazah Pak Jokowi menurut saya terlalu lama gitu. Jadi saya nggak perlu kaget, dari awal saya sudah prediksi terlalu baik Pak Polisi memperlakukan mereka. Mungkin pengumpulan bukti dan barang bukti dan lebih menyempurnakan berkas sehingga pada saat dilimpahkan kejaksaan nanti tidak bolak-balik, kemudian pelimpahan tahap 2-nya bisa dilaksanakan dengan cepat untuk disidangkan. Nah, jadi saat ini mereka pasti sedang menangis dan menyadari, dan mereka pasti sedang berpeluk-pelukan dengan anak istri mereka. Kalau mereka dengar saran saya dulu, minta kepada keluarga mereka akan mengingatkan suami-suami, bapak-bapak mereka untuk tidak terus menghina, memperolok orang gitu. Dengan cara-cara premanisme tidak akan jadi tersangka. Roy Suryo nggak layak kamu pernah jadi anggota dewan dan anggota DPR, tapi cara-cara jalanan, cara-cara yang melawan hukum yang tidak bisa menjaga kehormatan nama baik Pak Jokowi gitu. Pak Roy Suryo ini ada yang suruh ya, pasti ada yang suruh. Karena kalau nggak ada teman dia ngaku nggak ada yang suruh gitu. Nah, tapi kalau nggak ada yang suruh, ya berarti makin sadarlah kita bahwa ternyata perbuatan keji, perilaku orang ini diakui sendiri dari lahir otak dan hatinya tanpa ada bukti dan sarana pendukung yang kuat. Saya nggak mau menduganya, tapi saya nggak peduli semakin dia nggak ngaku ada siapa, yang penting dia ngomong ya dia dihukum, kecuali dia mengaku atau dia disuruh siapa. Ya, pesan kita buat Pak Roy Suryo, persiapan untuk membawa alat mandi dengan handuk kecil, nggak usah bawa bantal dan kasur karena sudah disiapkan di sel nanti, dan semoga kalian bisa masuk pesantren, memperdalam ilmu agama, dan di mana agama itu tidak hanya mengajarkan surga dan neraka, tapi bagaimana berakhlak, berperilaku, memanusiakan manusia dengan cara-cara yang sempurna. Terus pun orang yang tidak sempurna, kita memperlakukan mereka dengan cara tidak sempurna. Karena yang salah itu banyak punya manusia, kesempurnaan hanya milik Allah. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.